Selamat datang di Medova Channel. Channel ini saya khususkan untuk menampilkan video rekaman pengajaran saya, terutama ya, kemudian info-info yang berhubungan dengan dunia IT khususnya tentang blogging, kemudian ke depan ya video-video yang mungkin menurut saya penting untuk di-share agar bisa dinikmati oleh mahasiswa khususnya dan publik secara umum. Selain channel YouTube ini juga saya punya website pribadi di alamat www.pendrova.com. Ini juga nanti bisa dilihat ya di deskripsi dari channel ini. Kemudian silahkan ya untuk subscribe channel ini agar Anda dapat mendapatkan ya info-info berikutnya. Baik, sesuai dengan yang Anda lihat di monitor masing-masing, ini adalah pembahasan yang secara khusus yang berhubungan dengan pengerjaan tugas kelompok. Dalam pengerjaan tugas kelompok ini, saya sengaja memang merekam video ini agar saya tidak perlu menjelaskannya di kelas. Berhubung karena saya juga punya beberapa kelas ya, jadi saya kira lebih efektif kalau saya merekamnya dan nanti mahasiswa tinggal menonton video ini. Dan kalau ada yang kurang jelas, saya harapkan mahasiswa juga bisa menanyakan ke saya di kelas secara langsung. Dalam tugas kelompok ini ada 3 poin yang perlu diperhatikan. Pertama adalah makalah, kemudian kedua slide, dan ketiga ini adalah tambahan di setiap mata kuliah saya mewajibkan mahasiswa untuk membuat yang namanya SWOT analisis dan SWOT strategi. Dalam makalah ini ada 2 pilihan yang bisa ya dilakukan oleh mahasiswa. Pertama adalah membuat makalah sendiri, karya orisinil. Jadi maksudnya di sini adalah memang benar-benar makalah atau jurnal atau tugas ini adalah dikerjakan oleh tim dari kelompok 1 misalnya. Nah, di sini memang seperti biasa ya, kalau memang ini karya sendiri ya silahkan. Namun kalau misalnya mahasiswa juga kesulitan dalam membuat makalah karena berbagai alasan, saya perkenankan untuk mendownload makalah atau jurnal dari internet. Misalnya bisa diambil di Google Cendekia. Dengan catatan, ya, tolong semua informasi dalam makalah atau jurnal tersebut jangan dirubah sama sekali. Lampirkan saja secara utuh. Termasuk covernya, jangan dirubah. Nah, untuk yang poin kedua ya, bila di-download dari internet, artinya ini adalah karya orang lain, silahkan nanti membuat cover dalam bentuk Microsoft Word, ya, logo kampus, kemudian nama-nama kelompoknya, topiknya, dan sebagainya di covernya. Nah, nanti dilampirkan juga nanti bersama dengan makalah dan slide-nya. Nah, jadi di sini ya contoh ya, Anda bisa mendownload dari Google Cendekia. Silakan saja nanti diisi keyword-nya yang sesuai dengan topik yang saya akan share di grup kelas. Jadi saya kira untuk poin makalah ini ya, mahasiswa harusnya bisa mengerjakannya dalam waktu yang cepat. Berikutnya, dalam slide ini ya, silahkan memastikan agar sederhana. Kemudian jangan terlalu bertele-tele, terlalu banyak teks. Poin-poin penting saja. Karena nanti yang saya harapkan masing-masing kelompok itu presentasi kurang dari 10 menit sudah selesai kalau bisa. Kemudian pastikan ukuran fontnya ini minimal 25. Nah, ini saya lihat
Kalau tugas-tugas mahasiswa itu terlalu banyak teks, hanya copas dari makalah. Nah, ini saya tidak mau. Ya, harapannya agar nanti mahasiswa juga bisa melakukan atau membuat suatu presentasi yang menarik. Ini sih targetnya. Berikutnya, dan ini yang tidak boleh. Jangan pernah menggunakan template standar atau bawaan dari Microsoft PowerPoint. Karena ya menurut saya kurang profesional. Kita juga belajar membuat PowerPoint yang menarik. Nah, untuk itu ya Anda wajib mendownload template dari internet. Kalau memang kesulitan untuk mendownload template, silahkan mendownloadnya di website saya. Saya sudah menyediakan beberapa template gratis di sana. Ya, di sini ya, nanti silahkan buka website medreva.com, kemudian silahkan pilih download materi, dan bisa memilih template Microsoft PowerPoint. Atau kalau analisis SWOT bisa juga dipilih di poin pertama. Berikutnya, selain slide tadi berisi poin-poin ya dari makalah yang sudah dilampirkan, Anda juga wajib membuat yang namanya SWOT analisis dan SWOT strategi. Untuk template-nya sendiri bisa di-download dari website saya. Silakan juga ya lihat nanti di deskripsi dari YouTube ini, saya sudah ketik di sana alamat webnya. Berikutnya, dalam pembuatan analisis SWOT ini ada beberapa yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa. Caranya misalnya cara membuat analisis SWOT ini perlu diperhatikan. Ini contoh misalnya ya sudah di-download template-nya. Ini ya template-nya, SWOT analisis. S ini adalah strength, kekuatan, W weakness, kelemahan, opportunities, peluang, threats ini adalah ancaman. Nah, masing-masing mahasiswa perlu mengidentifikasi kekuatan, kemudian kelemahan, peluang, dan ancaman. Masing-masing setidaknya 2 poin. Kekuatannya silakan diketik di sini, 2 kekuatannya. Kemudian kelemahannya 2, peluangnya 2, ancamannya 2 juga. Minimal. Nah, ini Anda dapatkan dari mana? Silahkan mendiskusikan ya apa saja ya yang menjadi kekuatan di makalah yang kalian sudah buat. Ya, saya yakin di sana pasti ada itu poinnya. Kemudian kelemahannya juga silahkan dicari di sana. Peluang ancaman pasti ada. Berikutnya setelah Anda sudah identifikasi SWOT-nya ini, silakan membuat juga yang namanya SWOT strategi. Nah, di SWOT strategi ini, namanya juga strategi ya, jadi kita memang setelah kita identifikasi apa permasalahan yang ada, baik yang sifatnya internal maupun eksternal, nah Anda tentunya membuat yang namanya suatu strategi tertentu agar permasalahan, peluang yang sudah ada bisa kita maksimalkan demi meningkatkan kinerja kita secara pribadi ataupun kinerja perusahaan di mana kita berkarya misalnya. Nah, ini contoh ya strategi SO, strength, opportunity. Ya, di sini dikatakan di keterangan ya menghasilkan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengambil keuntungan dari kesempatan. Nah, ini contoh misalnya topik kalian adalah tentang e-commerce. Kekuatan e-commerce adalah bisa dilakukan dimanapun. Pemula bisa melakukan aktivitas bisnis tanpa modal yang cukup, bahkan tanpa modal sama sekali. Yang penting punya jaringan internet, punya handphone. Cukup seperti itu. Kemudian, peluang sekarang adalah semakin banyak
siapapun dia itu, ya, mereka melakukan transaksi menggunakan cara-cara kekinian, tidak menggunakan cara konvensional lagi. Singkatnya adalah penggunaan internet dalam aktivitas manusia sehari-hari memang sudah lumrah dilakukan. Artinya ada peluang di sana. Nah, karena kita sudah tahu peluangnya sangat terbuka, kemudian juga kita juga punya kekuatan, kita punya internet, ya. Nah, kita manfaatkan peluang ini untuk mendapatkan keuntungan keuntungan finansial. Anda sebagai mahasiswa misalnya berarti bisa melakukan bisnis online. Ibu-ibu bisa melakukan bisnis online di Facebook misalnya. Jadi strategi kita adalah segera, ya, melakukan usaha menggunakan media internet, ya. Karena kita sudah tahu pangsa pasarnya memang ada. Kalaupun misalnya Anda tidak punya produk, punya barang, jasa, atau apapun itu, Anda bisa mencarinya dari internet. Bisa Anda cari di kota Anda, di lingkungan Anda, atau dimanapun. Yang jelas itu bukan suatu masalah. Kita harus memaksimalkan peluang ini dan menggunakan kesempatan, kekuatan kita, ya, untuk melakukan sesuatu, mungkin saja usaha kecil-kecilan. Kemudian yang contoh yang kedua, strategi WO, weakness opportunity. Kita punya kelemahan, tapi di saat yang bersamaan punya peluang juga. Misalnya contoh mahasiswa. Mahasiswa ini kan kelemahannya adalah belum punya pengalaman kerja, masih kuliah. Tapi peluang di luar sana, kelak 2 tahun, 3 tahun ke depan, ya, banyak perusahaan yang memang berkeinginan untuk menyerap tenaga kerja dari kalangan sarjana misalnya. Namun peluang ini tentunya tidak datang begitu saja, ya. Artinya meskipun kelak kalian sudah menamatkan studi, sudah jadi sarjana, ya, kemudian sudah ada peluang di depan mata. Nah, bagaimana memastikan Anda salah satu yang bekerja, yang diterima, ya? Nah, tentunya kita mesti punya keahlian lagi. Anda harus belajar internet, ya. Anda harus mengetahui atau bisa mampu mengoperasikan komputer, mampu mengetik misalnya buat PowerPoint, Excel, dan sebagainya. Artinya selain kuliah, Anda juga perlu ikut les, perlu misalnya belajar, ya, apakah di lembaga manapun, ikut kursus misalnya. Kemudian silakan tingkatkan keahlian bahasa Anda, bahasa Inggris misalnya, atau Mandarin. Jadi dengan demikian, Anda punya keunggulan dibanding dengan pekerja yang lainnya. Meskipun Anda ini masih fresh graduate, tidak punya pengalaman sama sekali. Berikutnya, ya, contoh terakhir, misalnya strategi WT, weakness trait. Kita punya kelemahan, belum tamat misalnya. Ancaman nyata di sana adalah semakin susah, ya, mencari pekerjaan karena semakin banyak tamatan sarjana misalnya, semakin sedikit perusahaan yang beroperasi di suatu tempat. Nah, bagaimana ini? Kita memang sudah punya kelemahan, di sisi lain juga kita punya ancaman nyata di depan kita kelak. Nah, bagaimana memastikan kelemahan ancaman ini justru kita bisa mengambil peluang dari sini, ya. Dalam hal ini kita bisa minimalisir potensi-potensi yang membuat kita kelak gagal dalam mendapatkan pekerjaan yang kita impikan. Nah, bagaimana strategi kita? Tentunya kita harus tingkatkan keahlian kita tingkatkan relationship kita, ya, jaringan kita, informasi penting, ya.
Kemudian ketika ada ancaman kelak ya di luar sana, kita memang sudah siap. Ini adalah eranya disrupsi, perubahan besar-besaran. Artinya kita harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Jadi itu contoh dalam pengerjaan SWOT strategi ini. Tentunya SWOT strategi ini bisa kalian kerjakan kalau kalian sudah mengidentifikasi masing-masing item. Apakah kekuatannya, kelemahannya, ancamannya, peluangnya seperti apa. Nanti silahkan didiskusikan bagaimana strategi kita untuk mengatasi ancaman ini, peluang ini. Ya, jadi itulah contohnya. Ya, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kelas ketika kita kuliah. Ya, harapan saya kalian mengerjakan ini khususnya adalah SWOT analisis dan SWOT strategi ini ya memang sesuai dengan poin-poin yang ada di tugas masing-masing. Ya, terima kasih. Selamat mengerjakan tugas.